Pernahkah kamu merasa bingung dengan sikap seorang pria yang tiba-tiba berubah aneh, jutek, atau bahkan menyebalkan padahal sebelumnya dia baik-baik saja kepadamu? Dan kamu bertanya-tanya dalam hati sebenarnya apa yang salah? Apakah dia membencimu atau justru sebaliknya? Nah, inilah yang akan kita bahas secara mendalam hari ini karena ternyata ada fenomena psikologis yang sangat menarik di balik perilaku pria ketika mereka sudah terlalu jatuh cinta sampai kehilangan akal sehatnya. Dan perilaku ini seringkali justru membuat wanita salah paham karena yang ditunjukkan adalah kebalikan dari apa yang sebenarnya dirasakan. Jadi mari kita langsung masuk ke pembahasan utama, yaitu 7 sikap menyebalkan yang dilakukan pria ketika mereka sudah terlalu cinta sampai tidak bisa berpikir jernih lagi. Dan yang pertama adalah kebiasaan mengatakan hal-hal yang tidak perlu atau bahkan menyakitkan. Jadi begini ceritanya. Ketika seorang pria bernama Andi sudah sangat menyukai seorang wanita bernama Sari, dia akan sangat ketakutan kalau perasaannya ketahuan. Rasa takut ini begitu besar sampai dia memilih untuk mengatakan hal-hal yang justru bertolak belakang dengan apa yang ada di hatinya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang sudah tertanam dalam psikologi maskulin di mana seorang pria merasa bahwa menunjukkan perasaan secara terbuka adalah bentuk kelemahan, dan di budaya kita di Indonesia sendiri. Konsep ini sebenarnya cukup familiar karena banyak pria Indonesia yang dibesarkan dengan ajaran bahwa laki-laki harus kuat dan tidak boleh terlalu menunjukkan emosi. Sehingga ketika perasaan cinta itu sudah membuncah di dalam dada, yang keluar justru adalah kata-kata yang aneh dan tidak nyambung. Contohnya begini, bayangkan Sari baru saja potong rambut dan semua teman-temannya bilang cantik sekali, cocok banget sama kamu. Tapi si Andi yang sebenarnya di dalam hatinya sudah dadikduk tidak karuan melihat penampilan baru Sari malah berkata dengan nada datar atau bahkan sedikit mengejek seperti kok kayak pakai helm sih atau modelnya aneh gitu. Padahal dalam hatinya dia sedang berteriak bahwa Sari terlihat sangat cantik dan dia semakin jatuh cinta. Tapi mulutnya berkata lain karena ego dan harga dirinya tidak mengizinkan dia untuk terang-terangan memuji. Karena kalau dia memuji maka itu sama saja dengan mengakui bahwa dia sedang berusaha mendekati Sari dan bagi seorang pria yang punya gengsi tinggi hal itu terasa seperti kekalahan. Ini juga berlaku ketika Sari memakai baju baru yang sebenarnya sangat cocok di tubuhnya. Andi mungkin akan berkomentar kok warnanya kusam ya atau bajunya biasa aja tuh. Dan Sari tentu saja akan merasa kesal atau sedih mendengar komentar seperti itu tanpa tahu bahwa di balik kata-kata menyebalkan tersebut tersimpan kekaguman yang sangat besar. Fenomena ini dalam psikologi sering disebut sebagai reaction formation di mana seseorang menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan perasaan aslinya sebagai cara untuk melindungi diri. Dan di kalangan pria Indonesia hal ini sangat umum terjadi terutama pada mereka yang belum berpengalaman dalam hubungan romantis atau yang dibesarkan di lingkungan di mana ekspresi emosi dianggap tabu bagi laki-laki. Jadi kalau kamu pernah mengalami situasi di mana seorang pria selalu berkomentar pedas tentang penampilanmu padahal dia selalu memperhatikan setiap detail perubahan yang kamu lakukan. Kemungkinan besar itu adalah tanda bahwa dia sebenarnya sangat menyukaimu tapi tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya dengan benar. Dan yang kedua adalah sikap yang tiba-tiba menjadi kasar atau ketus tanpa alasan yang jelas. Ini agak mirip dengan poin pertama tapi lebih intens karena bukan hanya kata-kata yang menyebalkan tapi sudah menyangkut ke sikap dan perlakuan secara keseluruhan. Jadi ketika seorang pria bernama Budi sudah jatuh cinta terlalu dalam kepada seorang wanita bernama Dewi. Dia tanpa sadar bisa menjadi sangat kritis dan keras terhadap Dewi. Meskipun kepada orang lain dia bersikap ramah dan santai. Ini seperti hubungan seorang anak laki-laki dengan ibunya di mana justru kepada orang yang paling dicintai lah sikap paling kasar sering ditunjukkan karena ada rasa aman yang membuatnya merasa boleh menunjukkan sisi terburuknya. Budi mungkin akan berkata dengan nada sini seperti kamu tuh lambat banget sih atau gimana sih kok gitu aja tidak bisa. Padahal kalau orang lain yang melakukan kesalahan yang sama dia hanya akan tertawa atau bahkan membantu tanpa berkomentar apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena perasaan cinta yang terlalu besar itu memunculkan rasa posesif dan cemburu yang kemudian tereksternalisasi dalam bentuk sikap ketus dan kasar. Dia ingin menguasai perhatian Dewi sepenuhnya dan ketika merasa tidak mendapatkan itu maka frustrasi itu keluar dalam bentuk kata-kata tajam. Di budaya Indonesia sendiri fenomena ini sangat sering terjadi terutama di kalangan remaja dan dewasa muda di mana banyak pria yang belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola perasaan cinta yang intens. Mereka belum belajar bahwa cinta seharusnya diungkapkan dengan kelembutan bukan dengan kekasaran, dan semakin besar rasa cintanya maka semakin sulit pula baginya untuk mengontrol emosi sehingga sikap kasar itu menjadi semacam katup lepas tekanan emosional yang tidak bisa ditahannya lagi.
Ini tentu saja sangat membingungkan bagi wanita yang menjadi objek perasaannya karena dari luar yang terlihat adalah seorang pria yang tidak menyukainya bahkan mungkin membencinya padahal kenyataannya justru sebaliknya. Dan yang ketiga adalah berpura-pura tidak tertarik atau tidak peduli. Ini adalah salah satu taktik klasik yang dilakukan pria ketika mereka sudah kehilangan akal sehat karena terlalu cinta. Jadi ceritanya begini, ada seorang pria bernama Rudy yang sudah sangat menyukai Fitri sejak lama. Setiap detail tentang Fitri dia perhatikan mulai dari gaya rambut hingga mood hariannya. Tapi ketika berhadapan langsung dengan Fitri dia memasang topeng seolah-olah Fitri itu tidak ada apa-apanya baginya. Ketika Fitri potong rambut misalnya padahal Rudy sudah sadar sejak detik pertama melihatnya dia malah pura-pura tidak menyadarinya atau bahkan berkata yang lama lebih bagus deh kayaknya. Dan ketika Fitri bercerita tentang sesuatu yang menarik baginya Rudy akan merespons dengan nada datar seperti terus kenapa atau emang apa yang lucu dari itu. Sikap dingin dan tidak peduli ini sebenarnya adalah topeng yang dipakai Rudy untuk menutupi kenyataan bahwa dia sudah tergila-gila kepada Fitri. Dia takut kalau menunjukkan ketertarikannya maka dia akan terlihat lemah atau terlalu bergantung pada Fitri dan itu bertentangan dengan citra maskulin yang ingin dia pertahankan. Ada juga elemen testing atau menguji di sini di mana Rudy ingin melihat bagaimana reaksi Fitri ketika dia bersikap dingin apakah Fitri akan berusaha mendekatinya atau justru menjauh karena kalau Fitri tetap berusaha mendekati maka Rudy merasa yakin bahwa Fitri juga punya perasaan yang sama. Di masyarakat Indonesia perilaku ini sering kita lihat dalam drama-drama percintaan remaja di mana cowok yang sebenarnya suka malah bersikap cuek dan tidak peduli kepada cewek yang disukainya. Dan sayangnya banyak pria yang meniru pola perilaku ini dari tontonan mereka tanpa menyadari bahwa dalam kehidupan nyata sikap seperti ini justru bisa membuat wanita yang mereka sukai merasa tidak dihargai dan akhirnya menjauh. Jadi bagi para wanita yang membaca ini kalau ada seorang pria yang bersikap sangat cuek kepadamu tapi kamu perhatikan dia selalu ada di sekitarmu dan diam-diam memperhatikanmu itu bisa jadi tanda bahwa dia sebenarnya sangat menyukaimu tapi terlalu pengecut untuk mengakuinya secara langsung. Lanjut ke yang keempat yaitu kebiasaan untuk selalu bersaing atau adu argumen dengan wanita yang disukainya. Ini juga merupakan manifestasi dari rasa cinta yang sudah kelewat batas di mana seorang pria merasa perlu untuk membuktikan dirinya di depan wanita yang dia sukai. Jadi misalnya ada pria bernama Dimas yang sangat menyukai Anita. Setiap kali Anita menyatakan pendapatnya tentang sesuatu Dimas selalu merasa perlu untuk menunjukkan bahwa dia tahu lebih banyak atau lebih baik. Kalau Anita bilang film ini bagus banget loh Dimas akan langsung menyahut biasa aja tuh coba nonton film yang ini baru keren. Atau kalau Anita cerita bahwa dia baru belajar masak sesuatu Dimas akan berkata oh gampang itu aku juga bisa bahkan lebih enak. Perilaku ini didorong oleh keinginan yang sangat kuat untuk diakui dan dikagumi oleh Anita. Dimas ingin Anita melihatnya sebagai sosok yang superior dan layak dijadikan pasangan. Tapi sayangnya cara yang dia pilih justru membuat Anita merasa tidak dihargai dan diremehkan. Di budaya Indonesia di mana nilai-nilai sopan santun dan saling menghargai sangat dijunjung tinggi perilaku seperti ini tentu saja sangat kontraproduktif karena bukannya membuat wanita kagum justru membuatnya jengkel dan ingin menjauh. Banyak pria Indonesia yang tidak menyadari bahwa wanita Indonesia pada umumnya lebih menghargai pria yang bisa menjadi pendengar yang baik dan mendukung pencapaian pasangannya daripada pria yang selalu ingin menang sendiri dalam setiap percakapan. Jadi buat para pria yang mungkin menonton ini dan merasa bahwa deskripsi ini cocok dengan perilaku kalian tolong sadari bahwa bersaing dengan wanita yang kalian suka itu bukan cara yang efektif untuk menarik hatinya justru sebaliknya itu adalah cara tercepat untuk membuatnya kehilangan rasa hormat terhadap kalian. Dan saya benar-benar minta maaf kepada para wanita yang pernah mengalami perlakuan seperti ini dari pria yang menyukai mereka karena memang perilaku ini sangat menyebalkan dan tidak sepantasnya dilakukan. Kemudian yang kelima adalah rasa cemburu yang berlebihan dan tidak terkontrol. Ini mungkin adalah salah satu tanda yang paling mudah dikenali ketika seorang pria sudah kehilangan kewarasannya karena terlalu cinta. Jadi bayangkan seorang pria bernama Fajar yang sudah sangat jatuh cinta kepada Rina. Ketika Fajar melihat Rina sedang tertawa dan bercanda dengan pria lain entah itu teman sekelas teman kerja atau bahkan saudara laki-lakinya perasaan cemburu yang sangat dahsyat langsung membakar hatinya. Rasanya seperti ada gunung berapi yang mau meletus di dalam dadanya dan dia tidak bisa mengendalikan emosi yang bergejolak itu. Akibatnya setelah melihat pemandangan itu Fajar bisa tiba-tiba menjadi pendiam mukanya masam dan kalau Rina mencoba mengajaknya bicara dia hanya menjawab dengan singkat dan ketu seperti terserah atau ya sudah atau saja. Padahal sebelumnya dia baik-baik saja dan ceria. Rina tentu bingung apa yang terjadi kenapa tiba-tiba moodnya berubah drastis seperti itu. Dan kalau Rina bertanya ada apa Fajar akan menjawab tidak ada apa-apa dengan nada yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggunya.
Fenomena cemburu berlebihan ini sangat umum terjadi pada pria yang sudah terlalu dalam jatuh cinta karena mereka merasa bahwa wanita yang mereka cintai adalah milik mereka dan tidak boleh dekat dengan pria lain. Ini tentu saja tidak sehat dan bisa berpotensi menjadi toksik kalau tidak segera disadari dan diperbaiki. Di Indonesia sendiri budaya cemburu ini kadang dianggap sebagai tanda cinta yang romantis. Ada ungkapan kalau tidak cemburu berarti tidak cinta yang sebenarnya sangat problematik karena memvalidasi perilaku posesif yang berlebihan. Padahal cinta yang sehat seharusnya dibangun di atas kepercayaan dan rasa aman bukan di atas kecemburuan dan kontrol. Tapi di sisi lain kita juga perlu memahami bahwa bagi pria yang sedang dimabuk cinta rasa cemburu itu benar-benar terasa menyiksa dan mereka seringkali tidak tahu cara yang benar untuk menghadapinya sehingga yang keluar adalah sikap-sikap pasif-agresif yang membingungkan dan menyakitkan bagi wanita yang mereka cintai. Sebenarnya yang diinginkan Fajar sangat sederhana, dia hanya ingin merasa yakin bahwa Rina juga mencintainya dan tidak akan berpaling ke pria lain, tapi karena dia tidak bisa mengkomunikasikan perasaan insecure itu dengan cara yang sehat maka yang muncul adalah ledakan emosi dalam bentuk sikap dingin dan tidak bersahabat. Kemudian kita masuk ke yang keenam yaitu tiba-tiba mengambil jarak tanpa penjelasan yang jelas. Ini adalah perilaku yang paling membingungkan dan paling menyakitkan bagi wanita karena rasanya seperti dihantam tanpa peringatan. Jadi ceritanya begini, ada seorang pria bernama Gali yang sudah sangat dekat dengan Mega. Mereka setiap hari bertukar pesan dari pagi sampai malam, berbagi cerita tertawa bersama dan sudah merasa sangat nyaman satu sama lain. Tapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Gali menghilang, pesannya tidak dibalas, teleponnya tidak diangkat, dan kalau bertemu di tempat yang sama dia bersikap seolah-olah Mega itu orang asing. Mega tentu saja sangat terluka dan bingung, dia bertanya-tanya apa yang salah, apa dia melakukan sesuatu yang menyinggung Gali atau apakah Gali sudah tidak mau berteman lagi dengannya. Padahal yang sebenarnya terjadi di dalam kepala Gali adalah sesuatu yang sangat berbeda. Gali menyadari bahwa perasaannya kepada Mega sudah terlalu dalam dan itu membuatnya ketakutan. Dia takut kalau terus dekat dengan Mega maka dia akan semakin bergantung dan semakin jatuh cinta, dan kalau ternyata Mega tidak memiliki perasaan yang sama maka sakitnya akan sangat luar biasa. Jadi sebagai mekanisme self-defense Gali memilih untuk menjauh sebelum dia jatuh lebih dalam lagi. Ini seperti orang yang menarik tangannya dari api sebelum terbakar lebih parah, padahal sebenarnya api itu adalah kehangatan cinta yang dia butuhkan. Di kalangan pria Indonesia perilaku ghosting semacam ini sayangnya cukup umum terjadi terutama pada mereka yang memiliki attachment style avoidant, di mana semakin dekat mereka dengan seseorang semakin besar pula dorongan untuk menjauh karena kedekatan emosional terasa mengancam bagi mereka. Ini seringkali berakar dari pengalaman masa kecil di mana mereka belajar bahwa menunjukkan kebutuhan emosional itu berbahaya atau akan berakhir dengan kekecewaan. Sehingga ketika dewasa dan menghadapi perasaan cinta yang intens, respons otomatis mereka adalah flight atau kabur. Bagi wanita yang mengalami hal ini penting untuk diketahui bahwa kemungkinan besar bukan kamu yang salah dan bukan berarti dia tidak menyukaimu, justru sebaliknya dia menjauh karena perasaannya sudah terlalu besar dan dia tidak tahu cara menghadapinya. Meskipun tentu saja hal ini tidak membenarkan perilakunya dan kamu berhak mendapatkan seseorang yang berani menghadapi perasaannya bukan lari darinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah sengaja mendekatkan diri dengan wanita lain di depan matamu. Ini adalah taktik yang sangat kekanak-kanakan dan manipulatif, tapi sayangnya masih banyak dilakukan oleh pria yang sudah kehilangan akal sehat karena terlalu cinta. Jadi bayangkan ada pria bernama Hendra yang sudah sangat menyukai Putri tapi dia tidak yakin apakah Putri juga punya perasaan yang sama kepadanya. Untuk menguji perasaan Putri, Hendra sengaja bersikap sangat akrab dan mesra dengan wanita lain di hadapan Putri. Dia tertawa keras berbisik-bisik dan terlihat sangat menikmati percakapannya dengan wanita lain itu, semua dengan harapan bahwa Putri akan cemburu dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia juga menyukai Hendra. Ini adalah bentuk manipulasi emosional yang sangat tidak dewasa, dan di budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan dan kejujuran, perilaku seperti ini sangat tidak terpuji. Hendra mungkin juga akan dengan sengaja bercerita kepada Putri tentang aktivitasnya dengan wanita lain seperti kemarin aku makan bareng si itu loh seru banget atau si itu lucu ya orangnya. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memancing reaksi cemburu dari Putri. Yang menjadi masalah adalah seringkali taktik ini justru backfire atau berbalik merugikan si pria sendiri karena wanita yang diperlakukan seperti ini bukannya cemburu malah merasa tidak dihargai dan akhirnya benar-benar menjauh. Di mata wanita Indonesia pada umumnya pria yang sengaja memamerkan kedekatannya dengan wanita lain itu bukan terlihat menarik tapi justru terlihat tidak serius dan playboy. Sehingga alih-alih membuat wanita yang dia sukai semakin tertarik justru membuatnya kehilangan kepercayaan dan rasa hormat.
Jadi buat para pria yang mungkin pernah atau sedang melakukan hal ini tolong hentikan karena itu bukan cara yang efektif untuk mendapatkan hati seorang wanita, justru itu adalah cara tercepat untuk kehilangan wanita yang kamu cintai. Nah, itulah ketujuh sikap menyebalkan yang sering ditunjukkan pria ketika mereka sudah terlalu jatuh cinta sampai kehilangan kewarasan. Dan kalau kita perhatikan ada satu benang merah yang menghubungkan semua perilaku ini, yaitu kebutuhan untuk diperhatikan, dicintai, dan diakui oleh wanita yang mereka cintai. Semua sikap menyebalkan itu sebenarnya adalah teriakan diam yang berkata tolong perhatikan aku, tolong cintai aku, tolong katakan bahwa aku berarti bagimu. Mereka hanya tidak tahu cara yang benar untuk mengkomunikasikan kebutuhan emosional itu, sehingga yang keluar adalah perilaku-perilaku kontraproduktif yang justru mendorong orang yang mereka cintai menjauh. Jadi apa yang bisa kamu lakukan kalau menghadapi pria dengan perilaku seperti ini? Yang pertama dan paling penting adalah memberikan pujian dan pengakuan secara tulus ketika dia melakukan sesuatu yang baik, karena ini akan memenuhi kebutuhan emosionalnya untuk diakui dan dihargai sehingga dia tidak perlu lagi mencari validasi melalui cara-cara yang menyebalkan. Yang kedua adalah mengkomunikasikan perasaanmu secara langsung dan jujur, karena seringkali pria berperilaku aneh karena mereka tidak yakin apakah perasaan mereka terbalas atau tidak, dan ketika kamu memberikan kejelasan itu bisa menghilangkan banyak insecurity yang menjadi akar dari perilaku-perilaku negatif tersebut. Dan yang ketiga adalah menetapkan batasan yang jelas bahwa kamu tidak akan mentoleransi perlakuan kasar atau manipulatif apapun alasannya, karena meskipun perilaku tersebut berakar dari rasa cinta bukan berarti kamu harus menerima perlakuan yang tidak baik. Cinta yang sehat seharusnya membuat kedua belah pihak merasa aman, nyaman, dan dihargai, bukan cemas, bingung, dan terluka. Di Indonesia kita punya pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, yang menggambarkan bahwa cinta itu seharusnya tanpa pamrih dan tanpa syarat. Dan meskipun pepatah ini berbicara tentang cinta orang tua, prinsipnya juga berlaku dalam hubungan romantis, bahwa cinta yang tulus seharusnya membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan justru membuat kita berperilaku buruk kepada orang yang kita cintai. Jadi buat para pria yang merasa bahwa deskripsi dalam pembahasan ini cocok dengan perilaku kalian, ini adalah wake up call bahwa cara kalian mengekspresikan cinta itu salah dan perlu diperbaiki, karena wanita yang kalian cintai berhak mendapatkan perlakuan yang baik, bukan perlakuan yang membingungkan dan menyakitkan meskipun niat dibaliknya adalah cinta. Belajarlah untuk jujur dengan perasaan kalian, belajarlah untuk mengkomunikasikan emosi kalian dengan cara yang sehat dan dewasa, karena itulah yang akan membuat hubungan kalian berhasil, bukan sikap-sikap defensif dan manipulatif yang hanya akan merusak kepercayaan dan menjauhkan orang yang paling kalian inginkan di hidup kalian. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kalian semua, baik pria maupun wanita, dan semoga bisa membantu kalian memahami dinamika hubungan yang seringkali rumit dan membingungkan ini dengan lebih baik. Ingat bahwa memahami adalah langkah pertama untuk memperbaiki, dan ketika kita sudah memahami akar dari sebuah perilaku, maka kita bisa memilih cara yang lebih bijak untuk meresponsnya daripada hanya bereaksi secara emosional. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.